pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama tunduk kepala kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, sungguh tidak ada kata-kata yang indah yang kami naikkan kepada Bapa di surga. Selain ucapan syukur, Engkau pelihara keluarga kami semua, bangun yang tubuh yang sehat, dan kami mengadakan mesbah keluarga masing-masing Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami mendengarkannya. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, biar setiap perkataan firman menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 17 ayat pertama sampai ayat ke-15. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikan seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya lihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, meriksa pada waktu malam dan miliki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepada Tuhan, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sediakanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontakan. Biarlah aku seperti biji mata, dan menjadikan aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membuang, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengemili aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menekam, seperti singa muda yang mengedap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkan aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkan aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puan dan sisa mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan jadi puas dengan rupamu. Ya, doa Daud dan dipanjatkan kepada Tuhan. Oleh perhatikan dari ayat pertama dan ayat selanjutnya, di mana Daud dan pendukungnya, Daud diburu dengan tak bersalah. Daud merasa dia tidak salah dengan orang yang memburunya. Di mana kita tahu dengan doanya. Di sini kita lihat, dengarlah Tuhan perkara yang benar, perhatikan seruan. Bila telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Ya. Dalam mulut Daud tidak ada kata untuk menipu. Dia merasa tidak salah. Bahkan dikatakan dalam doa pada ayat 3, bila engkau menguji hatiku, mereka pada waktu malam, dari aku, maka engkau tidak akan memiliki sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Daud berani berdoa kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan, ujilah hatinya. Dan Tuhan izinkan mereka pada waktu malam memiliki Daud, maka Tuhan tidak akan memiliki sesuatu kejahatan. Inilah sikap Daud dalam hidupnya. Di dalam doanya, dia mohon Tuhan menguji hatinya, memeriksa pada waktu malam. Hati dari pagi sampai malam dia mohon kepada Tuhan, periksa apakah dia bersalah. Kalau orang memburu dia ada sesuatu yang dikerjakannya, tapi Daud rasanya, maka dia bermohon kepada Tuhan,
pada ayat ke-8, biarlah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu. Ya. Permohonan Daud kepada Tuhan, biarlah aku seperti biji mata. Yang pertama, sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu. Yang kedua, mata, suatu alat untuk melihat. Saya percaya tidak mungkin orang yang mengerti langsung mata dicolok, pasti dijaga. Kalau kena abu, jaga. Sedemikian rupa, jangan sampai mata ini menjadi rusak. Dia berusaha, dia menyadari mata sesuatu benda yang berharga, panca indera yang penting bagi manusia. Dengan mata orang bisa melihat terang, tapi dengan mata yang buta dia tidak bisa lihat terang. Maka mata alat yang sangat penting. Maka dia mohon kepada Tuhan, biarlah aku seperti biji mata. Bahkan dikatakan, sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu. Artinya mohon perlindungan dari Tuhan, seperti induk ayam, seperti anak ayam berada di induk ayamnya, dia terhindar. Demikian juga kita mohon perlindungan Tuhan. Apa yang kita mohonkan hari ini? Kita mohon kepada Tuhan, kita bagaikan anak ayam yang ada dalam kepaknya, di induknya. Kita mohon kepada Tuhan, kemana kita berlindung dari wabah yang sedang masih tetap merajalela ini selain kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita berlindung. Kita serahkan anak-anak kita serahkan rumah tangga kita serahkan usaha kita serahkan pekerjaan rumah hidup kita sepenuh tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kita hanya mampu, kita hanya mohon naungan lindungan dari Tuhan. Kita bagian anak-anak ayam membutuhkan lindungan dari Tuhan. Dan apa terjadi? Daud mengalami perlindungan Tuhan. Dikatakan pada ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah. Pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Jelas Alkitab berkata pada ayat 15, aku atau Daud atau hari saudara dalam kebenaran akan memandang wajah Tuhan. Dan pada waktu bangun saudara akan puas dengan rupa Tuhan. Hari ini kita bangun dari tempat tidur, kita bisa memandang wajah Tuhan dan hati kita akan jadi puas. Kita akan mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara pada pagi hari ini. Yakinlah, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara bagi biji mata. Bahkan Tuhan pelihara kita bagikan kita masuk dalam sayapnya Tuhan, bagi anak-anak ayam yang berada di kepak sayapnya Tuhan. Dan perlindungan Tuhan, jangan kita takut dengan hidup ini. Percayalah, Tuhan pasti pelihara. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Coba-coba yang kamu alami tidak di kekuatan manusia. Ketika engkau coba, Tuhan akan berikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan. Kita serahkan hidup kita sepenuh, anak-anak kita hidup sepenuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami mohon kepada Tuhan sebagaimana Daud mohon kepada Tuhan, pelihara biji matanya, bahkan lebih pada Tuhan, maukan sayap Tuhan. Kami juga mau berlindung kepada Tuhan, dan kami bangun, kami melihat wajah Tuhan, kami mengalami damai sejahtera dalam rumah tangga kami masing-masing. Bukan damai ketakutan, tapi damai sejahtera yang Kau berikan hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan bekerja, mungkin kami berdagang, atau kami tinggal di rumah. Biar damai sejahtera melimpah dalam rumah tangga kami. Surganya kecil turun dalam rumah tangga kami. Bukan dibayang dengan takut, tapi dibayang dengan suatu sukacita yang dari Tuhan. Sebagaimana umat Israel, dia ada di Goshen
terpelihara dengan baik. Kami percaya kami bagikan anak-anak-Mu yang terpelihara di Goshen, ada hubungan dengan Tuhan. Kami domba-dombanya, Engkaulah gembala yang baik yang selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, RT, bahkan para medis yang berjuang. Berikan hikmat yang dari Tuhan, sertai, lindungi, beri kemampuan untuk menyelesaikan peperangan melawan virus corona. Kami percaya Engkau beri kemenangan dalam hidupnya, Engkau berperang, dan kami umat Kristiani berdoa mohon kemurahan Tuhan berlaku di hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.